Mohon maaf tadi menyiapkan rekamannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya, rahmat, taufik serta inayah-Nya lah kita kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini mendatangkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah, serta semoga kelak ya menjadi suatu amalan yang menjadikan kita ya insan-insan pribadi muslim yang istiqomah dan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ya tadabbur kita surat Al-Maidah ayat ke-65 insyaallah sampai 70. Kembali kita mengingat ya keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an, khususnya tadabbur Al-Qur'an ini kita diwajibkan ya untuk memahami kalam ilahi ya, surat cinta dari Allah ya, di mana Al-Qur'an ini adalah furqan ya, petunjuk yang dijamin Allah ya akan memberikan keselamatan ya, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Maka wajib ain ya bagi kita untuk berusaha ya memahami apa yang Allah syariatkan ya, apa yang Allah inginkan ya dalam kehidupan kita. Nah, karena itu seutama-utamanya ilmu itu adalah ilmu ya untuk mempelajari Al-Qur'an. Bahkan sebaik-baik manusia ya adalah orang yang belajar Al-Qur'an ya maupun mengajarkannya. Nah, bahkan seorang ulama ya, Ibnu Taimiyah ya, beliau menyatakan ya ketika berada di penjara oleh penguasa yang zalim ya, maka ketika di penjara beliau menulis surat kepada para sahabatnya betapa beliau merasa menyesal ya akan usianya selama ini yang telah dihabiskan ya mencari berbagai macam ilmu, mempelajari berbagai macam ilmu. Namun beliau masih menyesal karena kurangnya ya kesempatan beliau untuk menghususkan diri mempelajari Al-Qur'an. Karena beliau rasakan ya ketika di dalam penjara itulah beliau merasakan dan memahami hakikat ya mempelajari Al-Qur'an itu adalah seutama-utamanya ilmu. Nah, kita bisa bayangkan sekelas Ibnu Taimiyah saja merasa menyesal ya, yang padahal seumur hidup beliau luar biasa ya menghasilkan beberapa kitab dan juga interaksinya dengan ilmu agama itu luar biasa. Namun itu pun beliau masih menyesal ya karena kurangnya kesempatan untuk mempelajari Al-Qur'an ya. Nah, akhirnya pemerintah zalim itu menutup akses beliau ya untuk menulis ya. Nah, karena ternyata di penjara beliau masih bisa memotivasi, masih bisa ya memberikan ilmu kepada sahabat-sahabatnya melalui tulisan ya. Karena itu akhirnya beliau diputus semua akses ya untuk menulis dan berkirim surat dan seterusnya, termasuk mushaf Al-Qur'an sendiri mereka tidak berikan ya, tapi dengan hafalan Al-Qur'an maka beliau tetap ya bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, karena itu kita yang masih diberi kesempatan ya jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu kita untuk bersungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik tilawah ya maupun juga pentadaburi dan terlebih lagi mengamalkan ya isinya. Karena luar biasa ya, semakin kita gali Al-Qur'an ini tidak akan pernah habis ya. Bahkan setiap mufasir ya, para ahli tafsir pun ketika menafsirkan suatu ayat ya bisa jadi berbeda-beda ya. Jadi kalau kita melihat beberapa tafsir bisa jadi ada perbedaan asbabun nuzul, ada juga perbedaan penafsiran karena memang luasnya ilmu Al-Qur'an dan semua itu tidak ada yang salah ya, karena mereka
memandangnya dari berbagai segi. Bahkan Al-Quran ini bisa ditinjau ya dari segi ilmu pengetahuan, ya dari segi syariat, ya dari segi berbagai macam segi, maka tafsirannya pun juga sangat luas ya. Karena itu tidak pernah kering ya tinta, bahkan tidak pernah cukup ya menuliskan kalam ilahi ini, Masya Allah ya. Dan dengan caranya ternyata Al-Quran juga akan mengubah ya hati-hati kita yang keras selama ini. Maka dengan Al-Quran inilah Allah jamin ya, maka kita akan selalu dituntun ya berada di jalan Allah yang lurus. Nah, jadi ibaratnya kita berada di hutan belantara, dengan kita berpegang kepada Al-Quran ini adalah kata Allah tali yang tidak akan pernah putus ya. Jadi yang benar-benar ikatan yang sangat kuat ya, supaya kita bisa tetap istiqomah. Dan Allah jamin ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ini, maka kebahagiaan ya dunia dan akhirat itu akan kita dapatkan. Nah, jadi tidak terpisah ya, bahkan dijelaskan para ahli tafsir, ketika kita ingin mencapai kebahagiaan ya baik di dunia maupun di akhirat, maka satu-satunya cara kita sungguh-sungguh ya beriman, bertakwa dan beramal soleh, dan selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran maupun Sunnah. Nah, jadi tidak ada istilahnya kita mau sukses dunia lalu kita tinggalkan ya ilmu agama, kita tinggalkan akhirat, atau kita mau sukses akhirat kita tinggalkan dunia. Tidak demikian ya. Ulama menjelaskan bahwa Allah sudah menerangkan ya di dalam ayat-ayatnya, kesuksesan di dunia, kebahagiaan di dunia dan akhirat itu satu-satunya jalan ya, tidak ada yang berbenturan. Jalannya yaitu hanya dengan keimanan ya, ketakwaan, dan dengan amal soleh ya, serta senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena itu kembali ya kita mensyukuri nikmat ya ketika kita masih diberikan Allah kesempatan ya untuk hadir di majelis ilmu. Ini adalah nikmat yang luar biasa ya yang Allah anugerahkan kepada kita, dan Allah memilih kita ya hadir di majelis ini merupakan karunia yang sangat besar ya. Nah, baiklah, kita akan kembali memahami, mencoba mentadaburi ya maksud-maksud dari kalam ilahi. Semoga dengan pemahaman ini kita semakin ya menambah iman kita, semakin menambah kecintaan serta amal soleh kita ya kepada Allah semata. Kita berharap ridho ya, dan juga makfirah Allah ya serta rahmatnya. Baiklah, saya akan bacakan dulu ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Walau, dan sekiranya, anna, bahwa, ahlal kitab, ahli kitab, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lakafarna, tentu kami hapuskan, anhum, dari mereka, sayyi'atihim, kesalahan-kesalahan mereka, wala adkhalnahum, dan tentu kami memasukkan mereka jannatin na'im, surga-surga yang penuh kenikmatan. Nah, jadi pada ayat ini Allah masih menjelaskan kita ya tentang ahlul kitab ya. Nah, Allah menegaskan, dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Nah, jadi di sini Allah memberikan harapan ya kepada kaum kafir ya, baik ahlul kitab maupun kaum musyrikin ya. Ketika mereka mau beriman ya kepada Allah, artinya masuk ke dalam agama Islam ya, kemudian bertakwa,
Setelah beriman artinya mereka menjalankan ya seluruh perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah, maka dijamin oleh Allah dihapuskan segala kesalahan-kesalahan mereka ya. Nah, dan tentunya di sini Allah janjikan surga yang penuh kenikmatan. Nah, jadi ketika kita mungkin ya melihat cerita-cerita mu'alaf itu betapa beruntungnya mereka ya, karena ketika mereka masuk ke dalam Islam maka mereka itu diibaratkan baru lahir ya, tidak ada dosa sama sekali ya. Dan mereka kebanyakan yang masuk Islam karena pencarian ya, Masya Allah kita lihat ya, mereka sangat kuat sekali ya berpegang teguh ya, dan juga mereka bersungguh-sungguh ya ketika menjalankan ya tadi ketakwaan itu. Nah, dan kita yang sudah dari lahir ya mungkin Islam ini patut berintrospeksi ya, muhasabah sejauh mana keislaman kita ya. Jangan sampai kita istilahnya kalah ya dalam hal keutamaan ya, karena iri dalam kebaikan itu kita memang diperintahkan ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jangan sampai kita istilahnya yang sudah bahkan dari lahir ya Islam, namun keutamaan kita jauh ya di bawah orang-orang yang bahkan baru masuk Islam. Nah, kalau kita melihat cerita mu'alaf itu Masya Allah ya, betapa kita merasa sangat miris ya dengan kondisi kita sendiri. Ternyata kita belum ada ya upaya yang sungguh-sungguh ya, masih jauh ya dari dibandingkan kesungguhan mereka dalam mengkaji Islam ya, sehingga mereka itu menjadi sosok pribadi yang sangat kuat. Dan mereka terutama kalau kita membaca orang-orang yang kalau saya sering lihat itu yang misalnya dari mu'alaf ya luar negeri begitu ya, dengan lingkungan yang penuh tantangan, mereka dengan gigih ya memperjuangkan Islam ya, Masya Allah. Jadi mereka langsung ya di situ mempraktekkan secara total ya apa yang mereka pahami. Nah, sedangkan kita kadang ya merasa terlena ya dengan keislaman kita, kita merasa santai ya, padahal Allah menegur ya, tidak dengan mudah surga itu didapatkan ya. Jadi kita memang harus ada jihad di sini, artinya kesungguhan ya dalam hal beramal ibadah, beramal soleh ya. Kita jangan merasa puas hanya dengan ala kadarnya. Nah, karena surga itu nanti tingkatannya sangat tergantung ya dengan usaha kita, kesungguhan kita. Nah, di sini Allah janjikan ya, siapapun dan kita pun ya yang saat ini sudah Islam, kita harus menyadari ketika kita merasa selama ini banyak kesalahan-kesalahan kita, Masya Allah ya, Allah Maha Ghafur ya, Maha Pengampun. Maka Allah janjikan ketika kita bersungguh-sungguh bertobat ya, bertobat kepada Allah, berusaha kita untuk memperbaharui ya iman kita ya, dan juga meningkatkan ketakwaan kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena Allah menjamin ya orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa ini, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, jadi yang menjadi kekhawatiran kita kalau selama ini kita masih banyak ya menyia-nyiakan usia kita ya, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesehatan ya, menyia-nyiakan kesempatan ya. Jadi harta, kemudian umur kita ya, kesempatan, waktu luang dan seterusnya, itulah sebenarnya nikmat ya yang Allah berikan sebagai modal kita untuk menambah ya pundi-pundi investasi amal kita. Nah, jangan sampai salah ya, segala nikmat yang Allah berikan ini hakikatnya adalah modal ya yang akan kita pertanggungjawabkan kelak ya. Umur kita dihabiskan untuk apa ya, harta kita dihabiskan kemana, bagaimana mencarinya ya. Kemudian waktu-waktu luang kita digunakan untuk apa ya. Masa muda kita digunakan untuk apa. Nah, itulah yang harus senantiasa kita berhati-hati ya dalam setiap menit detik waktu kita ini agar tidak ada yang tersia-sia. Nah, ketika kita sudah bersungguh-sungguh ya berusaha untuk melakukan ketakwaan ya, ibadah, amal soleh dengan sungguh-sungguh ya, maka selanjutnya kita adalah bertawakal ya, kita serahkan kepada Allah. Nah, sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan, mau dunia hancur seperti apapun ya, mau istilahnya sekarang ini kita diterpa ujian berbagai macam, maka Allah jamin
ketika kita sungguh-sungguh beriman, bertakwa, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Kalaupun kita harus meninggal, maka Allah jamin kematian kita adalah kematian terbaik ya, husnul khatimah, dan Allah janjikan ya di sini surga yang penuh kenikmatan. Nah, sehingga ketika kita mulai resah, gelisah ya mungkin menghadapi kehidupan ini, maka kembalilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Kita bawa dengan amal-amal soleh ya. Khususnya Al-Quran ini adalah obat hati ya ketika kita dilanda permasalahan apapun dalam kehidupan ya, baik penyakit fisik, baik penyakit batin ya, maka Allah jamin ya Al-Quran ini adalah asyifa ya, sebagai obat ya untuk menawar hati kita. Nah, kalau kita merasa gelisah, merasa kita banyak masalah, maka dekatilah Allah ya yang maha memberikan segala solusi dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya di sini ini merupakan suatu kabar gembira artinya ya, untuk kita bisa kembali kapanpun ya, ketika kita kembali kepada Allah dengan senang hati ya, Allah menjanjikan keselamatan ya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ayat 66. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Walau dan sekiranya annahum sungguh mereka aqamu mereka menegakkan at-Taurat wal Injil dan Injil, wama dan apa yang unzila diturunkan ilaihim kepada mereka mir rabbihim dari Tuhan mereka, la akalu niscaya mereka akan mendapatkan makanan min dari fauqihim atas mereka, wa min dan dari tahti bawah arjulihim kaki mereka, minhum diantara mereka ummatum muqtasidah umat pertengahan, wa kasirum minhum dan kebanyakan dari mereka sa'ama ya'malun sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini artinya dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, kembali Allah menegaskan di sini para ahlul kitab tadi ya, Yahudi maupun Nasrani, maka Allah perintahkan ya, Allah jelaskan ketika mereka berpegang teguh ya kepada Taurat, Injil, dan juga kepada Al-Quran. Nah, karena Allah tegaskan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu sudah sangat jelas. Allah menyampaikan bahwa akan ada ya Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad dengan ciri-ciri yang bahkan Allah jelaskan mereka lebih kenali ciri-ciri Muhammad itu dibandingkan anak mereka sendiri. Karena sangat jelasnya ya di dalam kitab mereka dijelaskan akan kedatangan Rasul terakhir dengan ciri-ciri yang sangat jelas. Nah, maka Allah perintahkan seandainya mereka itu beriman secara sungguh-sungguh ya, ternyata Allah menyinggung bahwa selama ini keimanan mereka itu tidak dengan sungguh-sungguh ya, baik terhadap Taurat, terhadap Injil, mereka itu banyak menyelewengkan ya. Karena kalau yang bersungguh-sungguh beriman kepada Taurat dan Injil, maka kita bisa melihat ya kaum Yahudi dan Nasrani yang terdahulu, maka mereka ketika Al-Quran diturunkan, ketika Rasul diutus, mereka segera beriman. Nah, itulah gambaran ketika mereka menjalankan dengan sungguh-sungguh. Namun kenyataannya mengapa mereka itu tidak beriman? Ini karena berarti mereka tidak menjalankannya Taurat dan Injil itu secara bersungguh-sungguh. Nah, kita bisa ingat pendeta Bahira ya, ketika di zaman Rasul itu dia juga menyatakan akan beriman ya ketika Rasul itu nanti mendapatkan wahyu atau diutus ya menjadi Rasul terakhir, karena dia kenal betul ya tanda-tanda kerasulan dari Nabi Muhammad. Begitu juga ulama-ulama Yahudi Nasrani yang masih lurus ya, mereka ketika
membaca Al-Qur'an ya, membaca kitab Al-Qur'an, mereka sangat yakin bahwa itu benar-benar ya kitab dari Allah dan yang sama persis ya yang menurunkan Injil maupun Taurat. Nah, maka dari ayat ini kita diyakinkan bahwa hanya Islamlah ya agama yang Allah ridai ya, karena Allah sudah mansuh ya untuk Taurat maupun Injil ya, untuk yang ada saat ini itu sudah benar-benar bukan yang asli lagi, artinya itu sudah melalui perubahan-perubahan ya, sudah banyak dirubah sehingga tidak dijamin lagi kebenarannya. Maka barang siapa di sini yang ingin mendapatkan janji Allah berupa surga tadi ya, kenikmatan, wajib baginya untuk menjadi Muslim. Nah, maka tidak ada ceritanya ya kalau umat Islam itu mengakui ya di sini kita harus benar-benar paham ya, kita tidak. Jadi di dalam tafsir itu dijelaskan tidak ada ceritanya umat Islam itu bekerja sama misalnya dengan kaum Nasrani maupun Yahudi dalam misalnya dalam rangka memerangi ateis, misalnya memerangi komunis, itu tidak dibenarkan ternyata ibu-ibu ya, karena ketika kita bekerja sama dengan penganut agama lain itu kita dianggap mengakui agama mereka. Nah, ini hati-hati sekali ternyata ya para mufassirin, ahli tafsir ini menyatakan kita tidak boleh menyatakan bahwa agama mereka itu benar. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jadi karena agama mereka itu sudah dianggap Allah tidak termasuk lagi yang memasukkan ke dalam surga, artinya tidak diridhoi. Nah, jadi kalau memang paham pluralisme sekarang ya menyatakan semua agama benar, itu adalah batil ya ibu-ibu, kita jangan sampai terkecoh ya oleh bahasa pluralisme bahwa menyatakan semua agama benar, karena yang benar dan diridhoi itu hanya Islam. Kalau orang menyatakan baik ya silakan ya, karena memang semua itu rata-rata mengajarkan kebaikan, tapi kalau yang benar yaitu hanyalah Islam ya. Ini di ayat ini artinya Allah menegaskan yang Allah ridai itu hanya Islam. Nah, jadi pun kalaupun kita mengimani adanya Taurat, Injil, kita cukup beriman, namun ya ketika kita mengakui ya keberadaan saat ini, nah ini kita tidak layak lagi ya, karena Allah sudah mansuh ya, agama-agama itu sudah dihapuskan dengan turunnya Al-Qur'an ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan tadi jika mereka tadi ya sungguh-sungguh beriman ya, maka Allah akan jamin ya rezeki. Nah, maka di sini ada jaminan ya janji Allah bahwa akan mendapatkan kemudahan ya berupa makanan. Ini gambaran artinya dimudahkan rezeki ya, bahkan sejak di dunia ya, apalagi di akhirat. Nah, ini jaminan Allah ketika kita sungguh-sungguh tadi beriman, bertakwa dan beramal soleh, maka Allah jamin ya kebahagiaan, kemudahan ya rezeki di dunia dan di akhirat. Nah, karena itu jangan sampai kita memisahkan ya antara dunia akhirat ini hanya satu jalan ya. Mau mendapat kebahagiaan di dunia, mau mendapat kebahagiaan di akhirat, jalannya hanya satu, yaitu dengan beriman dan bertakwa serta beramal soleh ya. Jadi tidak ada ceritanya kita mau sukses dunia kita lupakan akhirat, atau kita mau sukses akhirat kita lupakan dunia. Tidak ya. Jadi dalam Islam itu jalannya cuma satu sama ya, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan serta beramal soleh. Nah, kemudian di sini Allah jelaskan ya kelompok-kelompok kaum ahli kitab tadi ada yang jujur dan taat. Nah, Allah tidak memungkiri ada juga sebagian mereka itu yang beriman ya. Nah, jadi yang jujur taat ini adalah kelompok orang-orang Yahudi, Nasrani ya maupun kaum musyrikin yang beriman. Tetapi di sini Allah jelaskan bahwa mereka itu jumlahnya hanya sedikit ya. Nah, jadi kita tidak memungkiri juga ada Yahudi yang akhirnya masuk Islam ya, begitu juga ada kaum Nasrani yang juga akhirnya beriman ya. Nah, kemudian di sini dan banyak di antara mereka. Nah, kemudian Allah menjelaskan kebanyakan mereka itu adalah sangat buruk ya apa yang mereka kerjakan. Jadi memang dominan ya kaum Yahudi Nasrani itu Allah tegaskan mereka itu melakukan hal yang buruk ya, di mana ayat-ayat sebelumnya Allah jelaskan mereka senantiasa ya memusuhi umat Islam ya dalam rangka ingin mengembalikan kita supaya menjadi kaum kafir ya. Mereka sangat tidak rela ya melihat umat Islam itu
taat. Nah, jadi itulah agenda besar mereka ya untuk memurtadkan kita, dan mereka bersatu padu ya untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran ya dan Sunnah. Karena itulah ya pangkal kesuksesan hidup di dunia dan akhirat, bahkan kemenangan ya umat Islam itu kuncinya adalah ketika umat Islam itu kembali ya bersungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah kunci ya kemenangan umat Islam ya. Nah, maka itu mereka menjauhkan dengan segala cara ya, kita dijauhkan ya, waktu-waktu kita banyak dilalaikan ya, misalnya dengan medsos. Kita mungkin tahan berjam-jam begitu ya ketika mengakses medsos ya, namun ketika baca Al-Quran misalnya baru 15 menit udah ngantuk, teler gitu ya. Nah, itu tanda-tanda mereka berhasil berarti ya menguasai nafsu kita ya, maka kita harus berperang melawan ya nafsu kita untuk melawan ya godaan-godaan, baik itu tadi medsos yang mereka ciptakan ya segala cara. Bahkan naudzubillah ya sekarang ibu-ibu mengakses apa tuh, saya lihat iklan kadang mengakses beberapa medsos itu bahkan dikasih uang ya. Nah, ada yang bahkan main game dapat uang, naudzubillah ya. Jadi begitulah ya mereka segala cara menjauhkan umat Islam ini ya dari Al-Qur'an ya, dari ibadah, melalaikan kita. Karena itulah kunci kemenangan umat Islam, ketika umat Islam ini sungguh-sungguh ya kembali kepada Allah, maka pertolongan Allah itu dekat. Dan sebaliknya ketika umat Islam jauh dari ketaatan, maka jauhlah dari pertolongan Allah. Nah, karena itu kalau kita melihat ya semua permasalahan yang kita alami saat ini ya, yang khususnya dialami umat Islam, kita tidak perlu jauh-jauh ya menyalahkan orang lain. Sebenarnya yang patut kita introspeksi adalah kondisi umat Islam sendiri ya. Nah, mengapa misalnya ya saat ini termasuk ya pembatalan haji ya, banyak sekali ya permasalahan kita ya. Bahkan ada meme-meme itu apa namanya, rukun Islam jadi 4 ya. Ya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Sebenarnya ini kembali lagi yang introspeksi adalah kita umat Islam ya. Mengapa kita diuji dengan sedemikian rupa ya, ibadah yang harusnya menjadi wajib pun kita susah ya untuk melaksanakan ya. Nah, jangan sampai yang lain-lain juga. Sekarang aja kita udah merasakan Bu ya banyak yang sulit ya, termasuk kita talabul ilmi ini, kita dengan kondisi Covid ini kita juga terbatas, namun kita tidak patah semangat ya, kita cari jalan lain ya untuk tetap ya talabul ilmi. Nah, ini sebenarnya agenda mereka ya untuk menjauhkan umat Islam. Jadi kunci ya kalau kita mau kembali istilahnya normal, mungkin ya kembali lagi kita ini dimudahkan, maka kembalilah kita umat Islam ini untuk bersungguh-sungguh ya mentaati Allah, mentaati Rasulullah ya, kembali bersungguh-sungguh berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kuncinya sebenarnya ya. Jadi termasuk pribadi kita ketika kita mengalami masalah ya apapun, jangan buru-buru kita menyalahkan orang lain ya, menyalahkan kondisi, apalagi menyalahkan takdir Allah ya. Namun ketika kita mengalami masalah, yang patut kita salahkan adalah diri kita sendiri. Mungkin banyaknya dosa dan kelalaian kita lah yang menyebabkan kita mendapatkan ujian. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk mengembalikan kita supaya kita kembali lagi mendekati Allah ya. Jadi di balik ujian itu hakikatnya Allah ingin kita menyadari supaya kita kembali lagi ya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, demikian kita lanjut lagi ayat ke-67. Nah, itu tadi gambaran ya, memang kaum Yahudi Nasrani ini artinya benar-benar musuh yang nyata yang harus kita waspadai. Namun di balik itu Allah juga ingin menunjukkan ya sifat-sifat mereka ini adalah sifat-sifat yang wajib kita jauhi. Nah, jadi sebagai umat Islam kita juga wajib menjauhi sifat-sifat yang ada pada mereka, yaitu sifat-sifat yang memusuhi ya. Bahkan mereka seperti kaum Nasrani mengatakan bahwa Tuhan itu 3 ya. Seperti kaum Yahudi kemarin mengolok-olok Allah itu kikir ya. Nah, itu adalah sifat yang sangat buruk. Nah, inilah dari gambaran sifat mereka ini kita diharapkan sebagai umat Islam untuk menjauhi sifat seperti mereka, yaitu sifat suka menipu ya, sifat menghalalkan segala cara dan lain-lain. Nah, kemudian di ayat ke-67 ini sudah berbeda ya Bu ya pembahasannya. Di sini adalah tentang kewajiban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
menyampaikan agama. Nah, jadi di sini kita melihat ya ayat selanjutnya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul Muhammad, balik ya, engkau sampaikan ma unzila, apa yang diturunkan ilaika, apa yang diturunkan kepadamu mir rabbik, dari Tuhanmu. Wa illam, dan jika tidak taf'al, engkau kerjakan, fama, maka tidak ballagta, engkau menyampaikan risalahnya, wallahu, dan Allah ya'simuka, dia menjagamu minan nas, dari manusia. Innallah, sungguh Allah, la yahdi, tidak akan memberi petunjuk kaum al-kafirin, orang-orang yang kafir. Nah, jadi dari ayat ini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ya tentang syariat Allah ini dengan sebenar-benarnya. Nah, karena memang di sini tantangan ya bagi Rasulullah ya untuk menyampaikan kebenaran ya tentang Islam ini di hadapan khususnya kaum kafir gitu ya, yang notabene saat itu mereka sangat kuat ya, kaum Yahudi, Nasrani, dan juga kaum musyrikin. Mereka mempunyai kekuatan. Nah, tetapi di sini Allah tegaskan ya, Rasulullah tetap diwajibkan ya menyampaikan amanat tersebut. Nah, jadi Rasulullah dikatakan tidak perlu takut karena Allah di sini menegaskan bahwa Allah nanti akan memelihara engkau dari gangguan manusia. Nah, ini terbukti bahwa kaum kafir sudah beberapa kali ya ingin membunuh Rasulullah, namun Allah selalu menggagalkan ya usaha mereka. Nah, karena inilah jaminan Allah bahwa Rasulullah itu tidak akan bisa dibunuh ya oleh orang-orang kafir. Nah, karena itu Rasulullah juga meninggalnya saat itu bukan karena pembunuhan ya. Inilah salah satu janji Allah ya untuk senantiasa memelihara, menjaga Rasul ya, walaupun beberapa kali ya kaum musyrikin dan kaum kafir tadi, kaum Yahudi Nasrani ini berusaha untuk membunuh Rasulullah, namun Allah selalu menggagalkan usaha mereka. Nah, Allah tidak akan memberi petunjuk tadi kepada orang-orang yang kafir ya. Nah, sehingga di sini adalah juga bagi kita umat Islam ya, kita tidak perlu takut ya ketika menyampaikan kebenaran. Kita tidak perlu menutup-nutupi atau berlemah lembut dalam segala cara, misalnya untuk menarik mereka ya kaum kafir. Cukuplah kita sampaikan Al-Quran ini apa adanya, sesuai yang Allah syariatkan. Selanjutnya kita tidak perlu takut ya, walaupun di sini nyawa taruhannya. Nah, walaupun kalau kita mungkin tidak akan seperti Rasulullah ya, dijamin untuk selamat ya, karena ini hanya khusus berlaku untuk Rasul ya, kalau yang penjaminan tadi ya. Namun kita tidak perlu takut dalam artian kalaupun sekelas kita ini harus meninggal ya dalam rangka menyampaikan kebenaran, maka matinya mati syahid ya, sebagaimana kita ingat ya Utsman bin Affan itu mati syahid ya, mati dibunuh ya. Umar bin Khattab juga mati dibunuh, Ali bin Abi Thalib ya mati dibunuh, tapi kematian mereka itu adalah syahid di sisi Allah. Nah, jadi tidak ada yang perlu kita takuti sebenarnya dalam menyampaikan kebenaran ya. Maka jaminan dari Allah ya, keselamatan tentunya di akhirat ya. Kalaupun di dunia itu meninggal, itu adalah dalam kematian syahid di sisi Allah. Nah, jadi ini merupakan ayat ya yang mewajibkan tadi Rasulullah menyampaikan apa adanya. Maka dari sini kita bisa melihat ya ketika kaum kafir itu menyangsikan, meragukan ya kebenaran Al-Quran, maka bisa terjawab ya bahwa Rasulullah sama sekali tidak ada menyembunyikan ya satu ayat pun ya ketika Allah wahyukan, maka semuanya disampaikan. Nah, kita bisa melihat ya ayat-ayat misalnya tentang di dalam surat Abasa ya, bahkan Rasulullah sendiri di situ ditegur oleh Allah ya ketika beliau bermuka masam ya menghadapi seorang sahabat ya, Ibnu Ubni Maktum yang buta ketika itu. Nah, Ibnu Ubni Maktum ini ingin bertanya ya kepada Rasulullah, sementara saat itu Rasulullah kedatangan tamu para pembesar-pembesar kafir Quraisy ya. Jadi saat itu Rasulullah memang sedikit istilahnya mengacuhkan ya karena sedang berbicara dengan tamu, sementara
Ibnu Maktum ini artinya karena beliau buta ya, tapi Allah melihat ya wajah Rasulullah ketika itu memang bermuka masam ya di dalam abasa. Itu artinya beliau tidak ingin diganggu dulu sebenarnya karena sedang ada misi penting ya, harapan beliau kalau kaum kafir ini, pemuka-pemuka kafir ini masuk Islam, maka diharapkan Islam itu akan lebih berkembang ya, dakwah ini lebih baik. Namun ternyata Allah patahkan ya. Islam itu kejayaannya bukan dibangun karena orang-orang besar masuk Islam dan seterusnya. Namun Islam itu benar-benar ya berhasil ketika diperjuangkan oleh orang-orang yang ikhlas ya, walaupun misalnya dari kalangan bawah sekalipun, orang yang mungkin diabaikan sekalipun, ketika dia berjuang dengan ikhlas, maka itulah yang akan membawa pertolongan Allah. Nah, maka termasuk Ibnu Maktum ini, kata Allah, dia mungkin yang akan lebih mendapatkan petunjuk ya, walaupun dianggap itu tidak menjadi perhitungan ya kalau orang sekelas yang buta ya begitu ya, apa yang bisa dia kontribusikan untuk Islam, tapi ternyata Allah bantah ya. Jadi kekuatan Islam itu bukan dari banyaknya kekayaan ya, bukan dari misalnya kekuasaan ya, namun itu dari pribadi-pribadi muslim yang ikhlas ya, yang sungguh-sungguh berjuang, itulah nanti yang akan mendatangkan kemenangan dari Allah, mendatangkan pertolongan Allah. Nah, kita bayangkan itu kalau misalnya ya Rasulullah itu mau menyembunyikan ayat ini bisa saja, karena ini kan menyangkut pribadi beliau. Namun itulah ya kebenaran bahwa Rasulullah sedikit pun tidak ada ya menyembunyikan satu ayat pun ya, semuanya utuh disampaikan kepada umatnya. Nah, inilah bukti walaupun itu menyangkut pribadi beliau sendiri ditegur, beliau juga sampaikan. Nah, ini salah satu bantahan ya kepada kaum kafir yang meragukan ya kebenaran Al-Qur'an. Nah, karena itu di dalam Haji Wada ya terakhir, beliau sampaikan kepada sekitar ya 4.000-an sahabat ketika itu, maka beliau 4.000 atau 40.000 saya lupa ya, jadi di hadapan sahabat di Padang Arafah ya saat haji terakhir itu, beliau sampaikan bahwa beliau sungguh-sungguh sudah menyampaikan seluruh ayat, dan Aisyah sendiri istri beliau menyatakan bahwa benar ya Rasulullah tidak ada satupun ayat yang beliau sembunyikan ya, semua disampaikan. Nah, jadi Rasulullah sudah berjuang dengan sempurna. Nah, seluruh daya upaya jiwa raga sudah beliau maksimal ya perjuangkan untuk Islam. Nah, jadi beliau sudah menjawab ya ayat ini, dan beliau sudah melaksanakan ya dakwah Islam ini dengan sempurna. Masya Allah ya. Nah, inilah gambaran kepada kita juga untuk semangat ya bersungguh-sungguh menolong agama Allah ya, membela agama Allah. Semoga kita nanti mendapatkan bagian ya dari kelompok orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, maka Allah jamin ya tadi kebahagiaan, kesuksesan ya, keselamatan di dunia dan di akhirat ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya ke-68, Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Nah, jadi di sini kembali Allah menegaskan ya, kaum ahli kitab khususnya ya Yahudi Nasrani, maka mereka dianggap tidak beragama ya ketika mereka tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Qur'an sekaligus. Nah, jadi ketika mereka tidak mengimani Al-Qur'an, tidak masuk ke dalam Islam, mereka dianggap tidak beragama. Nah, karena itu kembali kita diingatkan untuk tidak mengakui mereka ya beragama. Artinya jangan sampai kita merasa kecil, merasa kerdil ya di hadapan kaum-kaum kafir
yang saat ini mungkin menguasai dunia ya, dengan kekuasaan ekonominya, dengan kekuasaannya ya, dengan kecanggihan teknologi dan segala macamnya, kita jangan merasa kecil karena orang Islam itu justru yang paling mulia kata Allah ya di sini. Jadi kita jangan sampai istilahnya minder, merasa kerdil, merasa tidak mampu ya untuk memenangkan Islam ya. Karena kemenangan itu tadi bukan dengan kekuatan-kekuatan lain ya, tapi hanya kekuatan dari Allah yang Allah datangkan, yang Allah berikan kepada orang-orang muslim yang sungguh-sungguh imannya, sungguh-sungguh ketakwaan dan keikhlasannya. Nah, kemudian di sini Allah tegaskan ya kepada Rasulullah, pasti ya ketika Rasulullah menyampaikan nanti Al-Qur'an ini, pasti mereka akan banyak menentang ya, akan banyak durhaka. Nah, ini sudah Allah jelaskan tabiat mereka memang seperti itu. Mereka senantiasa banyak yang durhaka dan ingkar ya. Namun Allah jelaskan bahwa Rasulullah jangan berputus asa terhadap kaum kafir. Artinya ketika kita berdakwah itu ya, mau diterima mau tidak, maka itu bukan urusan kita lagi ya. Semua itu adalah menjadi urusan Allah. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan perkara mereka nanti mau beriman, mau menerima dakwah kita atau tidak, maka itu kita serahkan kepada Allah. Sehingga di sini Rasulullah diperintahkan untuk tidak bersedih, tidak usah berputus asa. Walaupun kita ingat Rasulullah berdakwah itu 30 tahunan ya, sudah lama ya berdakwah itu, bahkan pengikutnya hanya 10 orang ya, hanya berapa orang itu. Maka inilah ya yang menguatkan Rasulullah ya ayat ini untuk tetap semangat ya di jalan dakwah. Nah, jadi kita tidak perlu berkecil hati mungkin ya dengan sedikitnya mungkin ya anggota kita ini pengajian tidak bertambah-tambah ya ibu-ibu ya, mungkin sudah bahkan puluhan tahun ya. Saya lihat itu kalau lama banget sudah ya kita kalau yang ini dari 2012 ya. Tapi sebelumnya juga zamannya Buken, bahkan sebelumnya itu ternyata tetap aja seperti itu Bu ya, nggak banyak ya. Paling banyak ya 20 gitu. Dan itu memang ternyata di mana-mana ya. Saya juga pernah dulu tinggal di Hop itu ya. Ya 7 orang, 6 orang ya ibu-ibu, padahal satu RT itu juga ratusan ya. Namun yang pengajian itu juga 6 orang, 10 orang ya. Inilah memang ya kondisinya Allah jelaskan, dimanapun Islam ini akan seperti asing ya. Dan memang sedikit ya, tapi itulah ya, kita jangan berkecil hati. Semoga walaupun kita sedikit ini, kita tetap istiqomah ya. Semoga kita semua diberikan Allah husnul khatimah ya, amin, Allahumma amin ya. Kita senantiasa berdoa, semoga walaupun kita yang sedikit ini tetap Allah berikan pertolongan ya untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Nah, jadi kita jangan berputus asa ya dalam menyampaikan mungkin ya berdakwah kepada keluarga kita ya, kepada orang terdekat kita. Kalau misalnya belum diterima ya, menasehati teman kita, saudara kita ya, maka di sini Allah sampaikan kita tidak perlu berputus asa ya, karena Allah bukan menilai dari berhasil atau tidaknya dakwah kita. Namun yang Allah nilai itu adalah usaha kita, sejauh mana kita sudah berusaha untuk menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Perkara nanti diterima atau tidak itu bukan tanggung jawab kita, sehingga kita tidak perlu berkecil hati ya, walaupun Islam saat ini diserang segala macam ya, banyak sekali ya fitnah ya, yang Allah ujian yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Maka kuncinya kita harus tetap sabar, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Apapun permasalahan yang saat ini Allah ujikan kepada kita, kita harus senantiasa berdoa, ya muqallibal qulubis sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu terus yang banyak-banyak kita baca ya, kita tetap minta bahwa hati kita, kalbu kita ini tetap ya lurus di jalan Allah, dan kita minta juga senantiasa Allah menolong kita ya. Dan perkara berubah ini memang yang bisa itu hanya diri kita ya ibu-ibu ya. Orang lain yang di eksternal itu ya tidak sebanyak kemampuan diri kita sendiri. Jadi yang bisa merubah diri kita itu memang adalah diri kita sendiri, yang bisa menasehati hati kita ya, supaya kita ini mau terus taat ya di jalan Allah, mau bersusah-susah untuk beribadah, mau bersusah-susah untuk menjauhi maksiat.
Nah, kalau bukan diri kita sendiri yang menasehati hati kita, kita tidak akan bisa ya. Jadi kalau kita lihat rukyah itu kadang Bu ya kok nggak berhasil karena belum ada kemauan dari orangnya sendiri. Nah, kalau tim perukyah kan hanya sesaat saja jinnya hilang ya. Nah, kalau mau tetap itu ya jinnya pergi ya harus orang itu sendiri yang mengusir ya setan itu dari dalam dirinya. Nah, termasuk kita juga kenapa kadang kita tidak bisa istiqomah karena diri kita sendiri tidak bersungguh-sungguh ya untuk memaksa ya diri kita mentaati Allah. Nah, karena itu kita harus banyak-banyak berzikir ya tentunya supaya setan ini senantiasa pergi ya. Nah, jangan pernah putus ibu-ibu. Jadi walaupun kita misalnya sedang memasak ya atau sedang berkendaraan, tetaplah baca zikir itu. Jadi walaupun zikir kita mungkin tidak sampai ke hati ya, mungkin karena dalam kesibukan hanya di mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, namun setidaknya di dalam seluruh anggota tubuh kita ini adalah salah satu bagian yang tetap mengingat Allah. Minimal lisan kita kan berarti ya, lisan kita masih berzikir. Karena zikir sebaik-baiknya itu kan memang seluruh tubuh kita ini adalah mengingat Allah, dan zikir terbaik itu adalah sholat kan Bu ya, karena ketika sholat itu kita mengucap ya, makanya sholat itu juga harus bersuara ya, minimal telinga kita mendengar apa yang kita baca ya, kemudian juga hati kita sambil merenungkan ayat Allah, fisik kita bergerak, makanya zikir terbaik itu sebenarnya sholat. Nah, namun ketika kita kondisi apapun usahakan tetap berzikir walaupun hanya lisan kita, misalnya istighfar ya, salawat rasul atau apapun, karena minimal adalah dari bagian tubuh kita ini yang mengingat Allah sehingga setan itu jauh ya dari kita. Nah, jadi ini tadi ya, untuk tetap semangat kita berada di jalan Allah ya, jangan pernah mundur, jangan pernah kendor ya semangat kita, ibu-ibu saling menyemangati ya. Jadi sama-sama lah kita ya. Mungkin saya kadang tidak semangat atau siapapun ya teman-teman kita, kalau kita bisa ya ibu-ibu saling memotivasi, karena inilah jalan yang dijamin Allah ya akan membawa keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, yaitu jalan ya yang sudah ditempuh oleh para rasul ya dan sahabat ya, yaitu talabul ilmi, dan kita juga mengamalkan itu ya jalan yang Allah tuntunkan. Kemudian di ayat ke 69, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin ini adalah orang-orang terdahulu ya, baik kaum musyrikin ya yang ketika itu belum beriman maupun kaum-kaum kafir dan juga orang-orang Nasrani. Barang siapa kata Allah beriman kepada Allah, jadi artinya siapapun di sini yang beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, nah, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi kita tidak perlu sedih ya dengan kondisi saat ini apapun yang menimpa kita ya, mau diuji dengan kekurangan harta, mau diuji dengan penyakit, mau diuji dengan apapun, maka kita ingat ini janji Allah ya, kita tidak perlu bersedih hati selama kita beriman kepada Allah, itu yang pertama. Kedua, kepada hari kemudian ya. Nah, dan berbuat kebajikan. Nah, maka kita tidak perlu sedih dengan permasalahan apapun. Itu adalah tadi bentuk ujian dalam rangka ingin mengembalikan kita supaya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Nah, mengapa di sini di hari kemudian ya, karena memang banyak ya orang kafir itu tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya kepada hari kiamat ya, mereka tidak percaya bahwa manusia itu nanti bisa dibangkitkan lagi ya. Nah, makanya kita di sini ini salah satu bentuk keimanan itu, yaitu percaya kepada hari akhir ya, hari kemudian di mana nanti akan kita dibangkitkan, di mana kita akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia, dan berbuat kebajikan. Nah, jadi tidak ada yang sia-sia ya ibu-ibu, setiap kebajikan bahkan ya sebiji zarah pun ketika kita lakukan dengan ikhlas ya, maka itu akan berlipat-lipat ganda. Jadi Masya Allah, matematikanya Allah itu luar biasa ibu-ibu ya, bukan
uh, 1 kali 10 menjadi 10 ya, tapi 1 bisa menjadi 700 kali lipat, bahkan ya satu amal kebaikan bisa Allah lipatkan bahkan 700 kali lipat dan bahkan lebih lagi ya. Nah, jadi Masya Allah, Allah itu sangat pemurah sekali ya, saking inginnya kita itu semuanya masuk surga, maka Allah beri jalan segala cara ya supaya kita ini menjadi penghuni surga. Karena itu Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat, coba kalian lihat, itu ada seorang ibu itu katanya pas di medan perang ya, coba lihat ibu itu nyari-nyari anaknya tuh, sedih sekali dia terpisah dengan bayinya gitu ya. Nah, terus ibu itu ketemu bayinya, senangnya luar biasa ya. Bagaimana kalian lihat, kata Rasulullah, sekarang kondisi ibu itu? Senangnya luar biasa ya Rasul, karena dia sudah menemukan bayinya. Namun kata Allah, kesenangan Allah ketika ya seorang manusia itu kembali kepada Allah, bertobat ya, kembali dia ingin taat kepada Allah dalam ketakwaan, maka lebih dari senangnya ibu tadi. Nah, bahkan Rasulullah jelaskan, coba kalian pikir, sudikah ibu itu melemparkan anaknya ke neraka? Maka kata sahabat, tentu ibu itu tidak akan mau ya melemparkan anaknya ke neraka. Begitu juga Allah, kata Rasulullah. Allah itu juga sangat tidak ingin ya melemparkan satu manusia pun ke neraka. Saking sayangnya Allah kepada ciptaannya yang bernama manusia ini. Maka segala cara Allah berikan ya, media segala macam ya, Allah berikan jalan supaya manusia ini mendapatkan hidayah. Nah, apalagi sekarang ya bertebaran sarana ya untuk mendapat hidayah ya. Banyak sekali pengajian-pengajian di YouTube dimanapun ya. Sangat mudah kita mengakses ilmu sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya cara Allah ya bersaing di antara medsos tadi yang melalaikan. Allah juga banyak hadirkan di situ ya. Sebenarnya kajian-kajian Islam itu banyak kita bisa dapatkan ya. Namun kembali lagi kepada kita, sejauh mana kita berusaha mendatangi ya hidayah Allah. Nah, di mana Allah jelaskan ketika kita berjalan ya mendatangi Allah, maka Allah akan segera merangkul kita dengan berlari saking senangnya Allah kalau kita mau kembali mendekat kepada Allah. Nah, jadi Allah sangat senang ketika kita mau taat ya, bersungguh-sungguh mau mendekatkan diri kepada Allah, senang sekali. Nah, itulah kebahagiaan Allah ya, ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam rangka kita mensyukuri ya semua nikmat Allah ini, kita ini luar biasa Bu nikmatnya ya, dibandingkan saudara kita, misalnya kita lihat kemarin di Palestina ya, saudara kita yang ada di Rohingya pun masih ya dalam kondisi tertindas ya, kemudian saudara kita di Suriah misalnya ya, di Afrika sana yang kelaparan ya, kita masih jauh lebih bersyukur ya ibu-ibu. Maka dari itu kita tunjukkanlah rasa syukur kita ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh kita memberikan ya amal kebajikan kita semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Dan Allah tegaskan ketakwaan kita, ibadah kita sedikit pun tidak berpengaruh terhadap kekuasaan Allah sebenarnya ya. Kita mau taat, kita mau durhaka, tidak ada pengaruhnya dengan kekuasaan Allah. Namun Allah tegaskan segala ya kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata untuk kita kembali. Nah, jadi bukan untuk siapa-siapa ya. Semua kebajikan yang kita lakukan tadi ya, berbuat kebajikan itu kembalinya kepada kita kembali ya. Termasuk juga keburukan ya, walaupun itu sebiji zarah, maka keburukan itu kembali kepada diri kita. Nah, jadi hati-hati juga ketika kita terlalai misalnya ya melakukan gibah, mungkin ya kesalahan, mata kita mungkin tanpa sengaja melihat tayangan yang tidak benar gitu ya, atau telinga kita mendengar yang tidak baik, maka segeralah kita bertobat, karena dosa-dosa itulah hakikatnya yang menjauhkan kita dari ketaatan. Nah, mengapa kita tidak semangat ya melakukan kebajikan? Mengapa kita malas mungkin ikut kajian ya? Malas malas beribadah ya, sholat kita tidak khusyuk ya, bersedekah kita juga malas. Maka ini tanda-tanda kotornya hati kita oleh dosa-dosa kita. Nah, jadi kalau kita muncul kemalasan dalam melakukan kebajikan, berarti hati kita sedang kotor ya. Maka kita harus segera membersihkan dengan istighfar, dengan bertobat. Nah, karena semakin kita bersih hatinya, maka semakin semangat kita melakukan kebaikan. Nah, jadi setiap amal kebajikan itu akan selalu mengundang kebajikan-kebajikan yang lain. Nah, karena itu kitalah yang bisa mengintrospeksi hati kita selama ini, sejauh mana semangat kita untuk talabul ilmi, sejauh mana semangat kita untuk sholat dengan khusyuk, sejauh mana semangat kita menjauhi kemungkaran,
maka itulah cerminan iman kita, cerminan hati kita ya. Kalau kita mulai malas, mulai kita menjauh dari kebaikan, berarti itu ada yang salah dengan hati kita ya. Bisa diibaratkan hati kita sedang sakit, apalagi kalau sudah tidak kebal lagi, sudah tidak ada kemauan sama sekali misalnya ya, sudah cuek sekali dengan talabul ilmi, nggak peduli gitu, dunia saja yang diurus, maka bisa jadi hati kita sudah mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena Allah jelaskan tadi, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk tadi ya. Nah, jadi kalau Allah sudah murka ya, saking kita ini istilahnya bandelnya ya, maka sekalian dibutakan hati kita ya, ditulikan telinga kita dalam hal menerima kebaikan. Nah, itulah yang Allah jelaskan. Nah, di ayat selanjutnya di sini kita lihat terakhir ya, Bu ya. Laqad akhazna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Perjanjian ini artinya ini ya Bu ya, perjanjian untuk beriman dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebenarnya Bani Israel sudah berjanji ya akan mengimani Allah dan juga Rasul yang terakhir termasuk di sini ya. Dan yang telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Nah, mereka ini sudah berjanji sebenarnya. Tetapi kata Allah, setiap rasul yang datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Nah, inilah Allah berikan gambaran kembali sifat kaum Bani Israel ini. Jadi Bani Israel ini adalah kaum Yahudi yang sekarang kita kenal ya. Sifatnya memang seperti itu ya. Ketika apa yang dibawa rasul itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mereka bahkan mereka dustakan dan bahkan mereka bunuh. Nah, artinya di sini ini pelajaran bagi kita ya tentang ayat-ayat Al-Qur'an maupun sunnah ya. Apapun di situ yang Allah perintahkan, mau itu kita merasa berat atau merasa ringan, merasa kita suka tidak suka, maka kita tetap melaksanakan ya. Ketika itu wajib, maka kita harus laksanakan dengan sungguh-sungguh ya. Ketika sunnah kita juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan. Dan ketika diharamkan, kita pun harus bersungguh-sungguh untuk meninggalkan. Tidak seperti kaum Bani Israel ini ya, artinya mereka pilih-pilih gitu ya. Kalau ada ayat yang sesuai, mereka lakukan. Kalau yang merasa mereka tidak sesuai, bahkan mereka dustakan, mereka olok-olok ya. Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi kita harus yakin di balik ayat-ayat semua yang Allah perintahkan itu pasti ada kebaikan. Walaupun kita memandangnya mungkin buruk, itu karena pemahaman kita yang belum sampai mungkin ya, atau kita yang belum tahu ya makna di balik ayat itu. Jadi tidak ada sedikit pun, satu pun ayat maupun hadis Rasul itu yang buruk ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang kaum kafir kadang mengolok-olok ya. Bahkan kemarin ada berita ya di India itu pejabatnya itu mencetak Al-Quran yang menghilangkan ya beberapa ayat-ayat Al-Quran ya. Dia menganggap ada ayat-ayat itu yang menyebabkan umat Islam itu akhirnya bersifat seperti teroris begitu ya. Nah, maka dia hilangkan. Namun ternyata dia malah diperkarakan ya, kalau tidak salah di penjara atau apa gitu ya, saya lupa itu. Akhirnya dia malah mendapatkan keburukan ya dari usahanya untuk menghilangkan tadi ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini di dunia saja Allah tampakkan ya, ketika ada orang yang berusaha tadi ya mengotak-atik Al-Quran ini, di dunia saya sudah mendapat azab ya, apalagi di akhirat ya. Maka tidak layak bagi kita untuk ya mendustakan tadi ayat-ayat Allah, apalagi sampai di sini tidak mempercayai Rasul ya, apalagi seperti kaum Bani Israel tadi, bahkan mereka membunuh ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, termasuk upaya-upaya saat ini walau alam ya, upaya-upaya mereka untuk menjauhkan ilmu ya dari umat Islam ini, mereka berusaha ya menyerang ya ulama-ulama kita, entah dengan berbagai fitnah, bahkan dengan upaya pembunuhan. Nauzubillah ya summa nauzubillah ya. Makanya kata Rasulullah, ingatkan kembali ya
Jadi ilmu itu diangkat dengan umat Islam itu tidak lagi mengamalkan. Nah, jadi hati-hati sekali ya, tanda-tanda ilmu itu diangkat ketika umat Islam itu membaca Al-Quran, namun mereka tidak mengamalkannya. Nah, jadi kita dituntut memang bukan hanya membaca ya ibu-ibu ya, bukan hanya tilawah sebanyak-banyaknya begitu. Yang dituntut dari Allah itu yang utama dari Al-Quran, kita disuruh memahami, kemudian mengamalkannya. Nah, maka ketika kita hanya membacanya saja namun tidak mengamalkan, inilah tanda-tanda ya bahwa kita sudah dijauhkan ya dari petunjuk ya. Nah, jadi memang utama sekali tadi ya upaya kita tadabbur Al-Qur'an ini dalam rangka kita ingin paham ya maksud dari syariat Allah, kemudian kita berusaha ya untuk mengamalkan. Demikian ibu-ibu untuk kajian kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran datangnya dari Allah, adapun kesalahan-kesalahan saya memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni ya, semoga Allah meridai upaya kita ini untuk terus ya mengkaji Al-Qur'an, semoga kita menjadi bagian dari Ahlul Qur'an ya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, kita akhiri ibu-ibu dengan sama-sama kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Ya, Mbak. Ya, saya Mbak. Mau info aja. Ya. Mungkin sebagian sini yang sudah tahu ya kondisinya Pak Rahadian. Ada yang tahu nggak? Siapa Mbak? Mbak Endang. Mbak Endang. Oh, kenapa Mbak? Lagi sakit. Oh. Lagi sakit di RSUD. Oh, begitu. Nah, ini kayaknya kelihatannya mau dirujuk ke Jakarta. Oh, begitu. Ya, kita sama-sama doain aja di sini. Oh, iya ya. Oh, iya, terima kasih infonya ya. Mohon maaf kita ini tidak tahu, Mbak. Iya, nanti mungkin disampaikan ke RT juga ya. Kapan masuknya, Mbak Ika? Baiklah, pada kesempatan ini kita mendoakan ya untuk Bapak Purnama ya Mbak ya. Semoga Allah beliau ya, kemudian memudahkan ini segala urusan dan keluarga diberikan kekuatan ya untuk menerima ujian ini, kesabaran. Baiklah, kita kirim ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.